Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara sekalian yang terkasih, kisah tentang dua orang anak dan bapa yang berbelas kasih ini kisah yang sudah kita kenal. Dari kisah ini, salah satu hal yang bisa kita pelajari juga adalah bahwa keadilan itu tidak selalu seperti yang kita pikirkan, seolah-olah semuanya harus sama rata, sama rasa. Banyak orang merasa iri hati, tidak terima ketika membandingkan dengan orang lain, karena kerap kali juga keadilan dipandang sebagai seolah-olah harus dibagi sama rata, sama rasa. Keadilan bukan itu. Dan ini nyampak nyata di dalam kisah yang baru saja kita dengarkan. Sang ayah sudah membagi harta dengan adil. Masing-masing mendapat bagian. Akan tetapi kepulangan sang anak bungsu setelah menghabiskan segala bagian yang ia dapatkan tidak membuat kemudian ayahnya mengatakan dan mengusir dia. Misalnya, bagianmu sudah kau ambil dan engkau tidak perlu kembali ke rumah. Kalau sudah habis itu urusanmu. Kalau keadilan adalah sama rata, sama rasa, bisa jadi sang ayah akan mengatakan itu. Hakmu sudah kamu ambil. Jadi tidak ada alasan untuk kembali. Demikian juga si anak sulung. Ia marah. Karena ia mungkin merasa bahwa keadilan pertama-tama adalah sama rasa, sama rata. Anak bungsu itu sudah mendapatkan bagiannya, saya belum mengambil bagian saya. Jadi tidak pada tempatnya kalau anak bungsu itu pulang dan ia mendapatkan perlakuan yang baik. Saudara sekalian yang terkasih, keadilan Allah itu tidak selalu sama dengan apa yang kita pikirkan, yaitu sama rata, sama rasa. Karena selain keadilan, Allah memiliki belas kasih. Dan itulah yang tampak di dalam kisah ini. Karena tergerak oleh belas kasihannya, maka sang ayah ini menerima anak hilang dan bahkan memperlakukan amat istimewa. Maka yang selayaknya senantiasa kita kembangkan adalah rasa syukur. Dan itu yang tidak ada pada si anak sulung. Ia marah karena ia tidak bersyukur bahwa selama itu ia masih diperkenankan hidup bersama-sama dengan ayahnya. Bahkan situasi itu jauh lebih baik daripada sekedar misalnya ia diberikan pesta sebagaimana anak bungsu. Pengalaman relasi hidup dengan ayahnya, hidup bersama dengan ayahnya, dengan segala apa yang dimiliki oleh ayahnya, adalah hal yang selayaknya senantiasa disyukuri daripada mengembangkan iri hati karena melihat adiknya pulang dan ayahnya kemudian memperlakukan sebagaimana yang tadi kita dengarkan. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita belajar dari sikap belas kasih Allah untuk boleh bersyukur atas situasi kehidupan yang kita terima, atas banyak hal baik yang boleh kita dapatkan, meskipun seringkali tidak kita sadari. Daripada kita mengembangkan sikap iri hati, tidak terima, tuntutan ini dan itu karena melihat seolah-olah orang lain diperlakukan lebih baik kita menyadari apa yang ada di dalam diri kita sebagai anugerah Allah dan mensyukuri itu. Karena kepada masing-masing Allah sudah memberikan apa yang dibutuhkan, tidak sama, tidak rata, karena memang Allah berdasarkan belas kasihannya akan senantiasa memberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Semoga dengan kesadaran akan belas kasih Allah, kita juga bisa mengembangkan sikap belas kasih, bukan atas asas sama rata, sama rasa, tetapi mana yang justru membutuhkan, itulah kemana kita mesti digerakkan. Kiranya belas kasih Allah senantiasa bisa kita syukuri, sehingga dengan rasa syukur kita boleh mengembangkan kemurahan hati yang sama di dalam hidup kita dan di dalam relasi kita dengan sesama.